Bapak-bapak yang berusia di atas 60 tahun, dengarkan baik-baik. Jika Bapak bangun di pagi hari dan merasa kejantanan, Bapak terasa layu jika kekuatan alami yang dulu selalu Bapak andalkan, kini telah menghilang. Itu bukan karena Bapak sudah tua. Kejutan yang sebenarnya adalah ini tubuh Bapak tidaklah rusak. Ereksi Bapak tidak menghilang selamanya, mereka hanya sedang tertidur atau menjadi sunyi. Dan dengan sentuhan yang tepat mereka bisa dibangunkan kembali. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu para pria memulihkan vitalitas keintiman dan rasa percaya diri mereka. Saya telah melihat ribuan pria di usia 60 kopoan dan 70 kopoan mendapatkan kembali apa yang mereka pikir telah hilang, bukan dengan obat-obatan berisiko atau operasi, tetapi dengan tangan mereka sendiri, napas mereka sendiri, dan beberapa menit sederhana setiap hari. Inilah paradoksnya. Kebanyakan pria percaya bahwa usia mencuri ereksi mereka secara permanen, namun sains dan pengalaman membuktikan sebaliknya. Jauh di dalam sana saraf Bapak, pembuluh darah Bapak, dan kejantanan Bapak masih sangat mampu. Rahasianya bukanlah pil, bukan pula alat pompa, melainkan 3 titik terabaikan di tubuh Bapak yang bertindak seperti sakelar tersembunyi. Tekan titik-titik ini dengan benar, dan pagi hari Bapak akan berubah. Itulah janji saya kepada Bapak hari ini. Dengan mempelajari ketiga titik tekan ini dan menggabungkannya dengan kebiasaan harian yang sederhana, Bapak dapat memulihkan aliran darah, sensasi dan ereksi pagi yang alami kembali, tanpa rasa malu, tanpa ketergantungan, dan tanpa rasa takut. Dan tetaplah bersama saya karena sesaat lagi saya akan mengungkapkan setiap titik ini secara rinci, menunjukkan cara menemukannya dan menjelaskan kebiasaan yang membuatnya bekerja seumur hidup. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe di saluran hidup bahagia di masa tua dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak tidak ketinggalan tips ampuh lainnya bagi pria di atas 60 tahun. Dan jika pesan ini menyentuh hati Bapak, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Bapak menyimaknya. Jika tidak, ketik 0 agar saya dapat terus meningkatkan pelajaran ini untuk Bapak. Sekarang mari kita mulai dengan kebenaran pertama dan yang paling penting. Ereksi tidak menghilang begitu saja hanya karena Bapak bertambah tua. Apa yang sebenarnya terjadi adalah jalur alami tubuh Bapak untuk aliran darah dan sinyal saraf menjadi sunyi. Dan begitu Bapak memahami hal ini, segalanya mulai berubah. Satu kebenaran tentang penuaan dan ereksi. Izinkan saya memberitahu Bapak sesuatu yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun dapat mendengarnya dari dokter mereka. Hilangnya ereksi pagi bukanlah tanda bahwa Bapak rusak, cacat, atau tidak bisa diperbaiki. Itu bukan bukti bahwa kejantanan telah meninggalkan Bapak. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana dan jauh lebih penuh harapan. Tubuh Bapak masih ingat bagaimana cara bangkit di pagi hari. Saraf Bapak masih hidup. Pembuluh darah Bapak masih mampu, kejantanan Bapak masih ada di sana menunggu. Namun seiring berjalannya waktu, sinyal-sinyal tersebut menjadi lebih hening. Sakelar yang dulunya menyala dengan begitu mudah kini sedang beristirahat, dan jalur yang membawa darah serta energi sudah lama tidak digunakan. Saya telah berbicara dengan tak terhitung banyaknya pria di klinik saya yang merendahkan suara mereka ketika bertanya, "Dok, apakah ada yang salah dengan saya? Dulu saya bangun dengan kuat setiap hari, tapi sekarang saya tidak merasakan apa-apa." Dan saya menatap mata mereka lurus-lurus dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan Bapak. Tubuh Bapak hanya perlu diingatkan kembali tentang apa yang sudah diketahuinya. Bapak lihat, menua tidak sama dengan kehilangan. Penuaan tidak menghapus kemampuan Bapak. Itu hanya membuatnya lebih mudah untuk melupakan sinyal yang dulunya datang secara alami. Anggap saja seperti sebuah kamar di rumah Bapak yang sudah lama tidak Bapak kunjungi. Listriknya masih ada di sana. Lampu-lampunya masih berfungsi, tetapi karena saklarnya tidak dinyalakan selama bertahun-tahun, kamar itu tetap gelap. Itu tidak berarti listriknya habis. Itu berarti sambungannya belum dibuat. Ereksi bekerja dengan cara yang sama. Arus listrik masih ada di tubuh Bapak. Bapak hanya belum menekan saklarnya dalam waktu yang lama. Saya teringat seorang pria bernama Pak Hartono berusia 74 tahun yang datang kepada saya dengan air mata berlinang. Dia berkata, "Dok, saya tidak peduli lagi soal seks. Saya hanya ingin bangun di suatu pagi dan merasa hidup kembali." Kalimat itu sangat menyentuh saya karena mengungkapkan apa yang benar-benar didambakan oleh banyak pria.
Bukan sekedar ereksi tetapi rasa hidup, harga diri, dan kepercayaan diri yang menyertainya. Dalam beberapa minggu setelah mempraktikkan apa yang akan saya tunjukkan kepada Bapak, Pak Hartono menelepon saya dan berkata, "Saya bangun pagi ini dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun saya merasa menjadi diri saya sendiri lagi. Itulah kebenaran tentang penuaan dan ereksi. Mereka tidak menghilang karena Bapak terlalu tua. Mereka memudar karena Bapak berhenti mengirimkan sinyal karena tidak ada yang pernah mengajarkan Bapak cara menjaga jalur-jalur itu tetap hidup. Tapi harapan yang kuat dan tak terbantahkan adalah bahwa jalur-jalur itu dapat dibangunkan kembali. Mereka sedang menunggu sekarang di dalam diri Bapak siap untuk merespons saat Bapak memberi mereka perhatian yang layak mereka dapatkan." Dan disinilah hal-hal menjadi menarik karena ada 3 titik tersembunyi di tubuh Bapak yang bertindak seperti sakelar. Ketika Bapak menekannya dengan cara yang benar, dengan napas dan niat yang benar, mereka menyalakan kembali sirkuitnya. Darah mulai mengalir, sensitivitas kembali, dan tubuh Bapak mengingat apa yang pernah dilakukannya dengan mudah. Jadi, izinkan saya menunjukkan titik yang paling pertama dari titik-titik ini. Titik yang terletak tepat di atas tulang kemaluan Bapak. Sebuah tempat yang kebanyakan pria tidak pernah terpikir untuk menyentuhnya, tetapi begitu mereka melakukannya, segalanya mulai berubah. 2 titik pertama di atas tulang kemaluan. Titik pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak terletak tepat di atas tulang kemaluan Bapak, bagian kecil dari perut bawah Bapak di mana perut bertemu dengan panggul. Kebanyakan pria menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah memberikan perhatian nyata pada area ini. Mereka melihatnya tidak lebih dari sekadar kulit dan tulang. Namun sejatinya ini adalah salah satu pusat komando terpenting dari vitalitas pria. Ketika saya menekan di sini dengan lembut pada seorang pasien, saya sering melihat matanya membelalak karena sesuatu bergerak, sesuatu yang dia pikir sudah lama hilang. Awalnya terasa halus seperti dengungan energi yang sunyi, tapi dengungan itu bisa tumbuh menjadi kehangatan, sirkulasi lancar, dan akhirnya respons alami yang tidak bisa ditiru oleh pil manapun. Saya teringat seorang pria bernama Pak Wahyu, 67 tahun, yang masuk ke kantor saya dengan tampak putus asa. Dia memberitahu saya, "Dok, saya pikir saya sudah kehilangan segalanya. Saya belum pernah bangun dengan kuat selama bertahun-tahun." Saya meletakkan tangannya di titik di atas tulang kemaluannya itu dan membimbingnya untuk bernapas ke arah sana secara perlahan, memberikan tekanan lembut, bukan paksaan, hanya kehadiran dan perasaan. Dalam hitungan menit dia merasakan sedikit aliran hangat. Wajahnya berubah, posturnya menjadi tegak, dan untuk pertama kalinya dalam percakapan kami dia tersenyum. 2 minggu kemudian dia kembali dan berkata, "Setiap pagi saya merasakan sesuatu bergerak di bawah sana lagi. Saya pikir itu sudah hilang tapi ternyata kembali lagi." Itulah kekuatan dari titik ini. Apa yang membuatnya begitu efektif bukanlah sihir melainkan biologi. Di bawah area ini berjalan pembuluh darah utama dan saraf yang memasok organ-organ bagian bawah. Seiring waktu ketika kita berhenti menggunakannya, sinyal-sinyal menjadi lebih lemah, pembuluh darah menegang dan sirkulasi melambat. Dengan menstimulasi titik ini dengan kesadaran dan napas Bapak secara harfiah mengingatkan tubuh Bapak untuk mengirim darah dan energi kembali ke tempat yang seharusnya. Anggap saja seperti mengetuk pintu yang sudah terlalu lama tertutup. Begitu Bapak mengetuk, pintu terbuka dan jalur-jalur itu terbangun. Saya sering memberitahu pasien saya untuk tidak terburu-buru dalam praktik ini. Ini bukan tentang menekan dengan keras atau mencoba memaksakan ereksi saat itu juga. Ini tentang membangun kembali komunikasi dengan tubuh Bapak sendiri. Kejantanan Bapak mendengarkan ketika Bapak memperlakukannya dengan kesabaran dan perhatian. Dan ketika komunikasi itu kembali, kekuatan akan mengikuti secara alami. Banyak pria telah memberitahu saya bahwa tindakan sederhana menyentuh titik ini setiap hari telah memberi mereka kembali bukan hanya respons fisik tetapi juga rasa harga diri karena mengetahui bahwa tubuh mereka masih hidup dan mampu. Sekarang sekuat apapun titik pertama ini, itu hanyalah permulaan. Karena ada area lain, satu area yang hampir tidak pernah didengar oleh para pria, namun area ini mungkin memegang kunci terbesar dari semuanya. Area ini terletak di tempat tersembunyi antara skrotum dan anus Bapak, tempat yang diabaikan kebanyakan pria, tetapi tempat yang dapat membuka banjir sirkulasi dan sensasi ketika dibangunkan. Dan ketika Bapak menemukannya, Bapak mungkin menyadari bahwa tubuh Bapak masih memiliki jauh lebih banyak hal untuk diberikan daripada yang pernah Bapak bayangkan. 3 titik kedua, perineum antara anus dan skrotum.
Sekarang kita sampai pada titik kedua dan saya dapat memberitahu Bapak dengan kepastian mutlak bahwa sangat sedikit pria yang pernah benar-benar memperhatikannya. Titik ini disebut perineum ruang lunak yang terletak di antara anus dan skrotum kantung pelir Bapak. Dalam pengobatan timur titik ini telah diakui selama ribuan tahun dan sering disebut sebagai CV1 atau titik pertemuan yin. Dalam pengobatan barat ini jarang sekali disebutkan yang sangat disayangkan karena titik ini memegang kekuatan luar biasa atas sirkulasi dan sensitivitas seorang pria. Ketika saya pertama kali mulai mengajar pasien tentang area ini, saya ingat keterkejutan mereka. Banyak pria memandang saya seolah-olah saya sedang bercanda bertanya-tanya mengapa mereka harus fokus pada tempat yang selalu mereka abaikan. Tetapi saya akan membimbing mereka dengan lembut meminta mereka untuk duduk di atas handuk kecil yang digulung atau bantal empuk bernapas dalam-dalam dan membiarkan tubuh mereka rileks di atasnya. Apa yang sering terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Dalam hitungan menit banyak pria merasakan kehangatan di tubuh bagian bawah mereka, sensasi berdenyut yang samar atau sekadar kesadaran tenang bahwa sesuatu di dalam diri mereka sedang bangkit kembali. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Tri, seorang pensiunan TNI Angkatan Laut berusia 71 tahun. Dia datang ke kantor saya dan memberitahu saya, "Dok, rasanya seperti lampu sudah padam di bawah sana. Saya tidak merasakan apa-apa lagi." Saya mengajarinya cara duduk dengan tekanan lembut pada perineumnya. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, hanya ketenangan dan napas. Dalam beberapa hari dia menelepon saya untuk berkata, sesuatu sedang terjadi. Memang samar tapi saya merasakan denyutan lagi. Saya merasa hidup. Berminggu-minggu kemudian dia berbagi dengan saya bahwa pagi harinya tidak lagi kosong. Dia merasakan kehangatan sensasi dan bahkan kekuatan alami yang kembali yang dia pikir telah lenyap selamanya. Mengapa ini terjadi? Karena perineum bertindak seperti katup. Ketika area ini tegang dan diabaikan, aliran darah terhambat, sinyal saraf terputus, dan tubuh lupa cara mengirim energi ke penis. Ketika Bapak melepaskan ketegangan itu dengan duduk dan bernapas pada titik ini, katup itu terbuka. Darah yang terperangkap selama bertahun-tahun mulai bergerak bebas. Jalur saraf terhubung kembali, dan perlahan sensasi merayap kembali ke tempat yang mungkin Bapak pikir telah hilang di telan waktu. Itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi bahkan percikan perasaan terkecil pun dapat memicu harapan yang sangat besar. Dan harapanlah yang mengubah segalanya. Begitu seorang pria merasakan bahkan sedikit saja kehidupan kembali ke tubuh bagian bawahnya, pola pikirnya berubah. Dia tidak lagi percaya bahwa dirinya rusak. Dia mulai membawa dirinya dengan cara yang berbeda, mempercayai bahwa tubuhnya masih merespons, menyadari bahwa menua tidak berarti menyerah pada dirinya sendiri. Inilah sebabnya saya percaya perineum sangat vital. Ini adalah gerbangnya saklar tersembunyi yang tidak pernah ditemukan kebanyakan pria. Namun begitu diaktifkan, ia dapat membuka riam penyembuhan. Tetapi sekuat apapun titik ini, masih ada satu lagi yang mengejutkan hampir setiap pria yang pernah saya tunjukkan. Letaknya bahkan bukan di selangkangan Bapak. Faktanya titik ini berjalan di sepanjang paha bagian dalam Bapak, di tempat yang mungkin tidak pernah Bapak hubungkan dengan ereksi Bapak sama sekali. Namun, begitu Bapak belajar menyentuhnya, Bapak mungkin menemukan bahwa itu memegang kunci terakhir untuk memulihkan kekuatan dan energi Bapak dengan cara yang tidak pernah Bapak duga. 4.3 garis paha dalam jalur femoralis. Titik ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak mungkin adalah yang paling sering diabaikan dari semuanya. Titik ini bahkan tidak berada di penis atau selangkangan Bapak. Namun ia memainkan peran langsung dalam menentukan apakah Bapak bangun dengan kekuatan pagi atau tidak. Titik ini terletak di sepanjang lipatan paha dalam Bapak, tepat di mana paha bertemu dengan perut bagian bawah. Tersembunyi di bawah garis lunak itu adalah arteri dan saraf femoralis, dua jalan raya utama yang membawa darah dan sinyal ke kejantanan Bapak. Ketika jalur-jalur ini kaku, tersumbat atau terabaikan, ereksi Bapak kehilangan volume, kehilangan sensitivitas dan kehilangan kekuatan yang dulunya datang begitu mudah. Tetapi ketika Bapak membangunkannya, segalanya berubah. Kebanyakan pria melihat paha mereka tidak lebih dari sekadar otot untuk berjalan, berdiri, atau duduk. Mereka jarang menganggapnya sebagai bagian dari kesehatan seksual mereka. Saya ingat satu pasien Pak Eko, seorang sopir truk antar provinsi berusia 68 tahun. Dia telah menghabiskan puluhan tahun duduk di belakang kemudi, dan pada saat dia menemui saya, dia merasa terputus dari tubuh bagian bawahnya. "Dok," katanya, "saya pikir paha saya hanya untuk mengangkut saya ke sana kemari.
Saya tidak pernah berpikir mereka ada hubungannya dengan apa yang terjadi di kamar tidur. Saya menunjukkan kepadanya cara menelusuri ujung jarinya di sepanjang lipatan dalam paha berhenti di titik-titik yang terasa nyeri atau kencang dan bernapas perlahan saat dia memberikan tekanan lembut. Awalnya Pak Eko skeptis. Dia bilang rasanya aneh bahkan sia-sia. Tapi dalam seminggu dia melihat sesuatu yang tidak terduga. Dok katanya kepada saya sambil menyeringai. Saya merasa lebih hangat di bawah sana, sepertinya darah bergerak lagi. Pada minggu kedua dia berkata bahwa dia bangun dengan kekuatan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah apa yang dia tambahkan. Saya tidak hanya merasakan lebih banyak di tubuh saya merasa lebih seperti seorang pria sejati. Itulah kekuatan dari titik tersembunyi ini. Ini tidak hanya memulihkan sirkulasi, ini memulihkan kepercayaan diri kendali dan harga diri yang tenang karena mengetahui tubuh Bapak masih merespons Bapak. Sains di sini sederhana namun mendalam. Arteri femoralis adalah pipa langsung aliran darah ke organ-organ bawah. Saraf femoralis adalah salah satu jalan raya utama untuk sensasi. Jika jalur-jalur itu menjadi terbatas, tidak ada pil di dunia ini yang dapat sepenuhnya menggantikannya. Tetapi dengan menekan, memijat, dan bernapas dengan lembut ke area ini, Bapak melepaskan ketegangan, meningkatkan fleksibilitas, dan membuka kembali jalan tersebut. Bapak mengundang darah untuk mengalir bebas lagi dan Bapak mengingatkan sistem saraf Bapak bahwa koneksi itu masih ada. Banyak pria yang bekerja sama dengan saya menyadari lebih dari sekadar ereksi yang lebih kuat ketika mereka membangunkan garis paha dalam ini. Mereka melaporkan tidur lebih nyenyak, merasa lebih tenang di pagi hari, dan bahkan berjalan dengan lebih banyak energi di kaki mereka. Seolah-olah seluruh tubuh bagian bawah bangun membawa serta kejantanan yang telah menunggu dengan tenang gilirannya untuk bangkit kembali. Sekarang Bapak telah menemukan ketiga titik tersebut, tulang kemaluan, perineum, dan garis paha dalam yang bertindak sebagai saklar untuk memulihkan kekuatan alami Bapak. Tetapi menekan titik-titik ini saja hanyalah sebagian dari cerita. Karena jika fondasi tubuh Bapak lemah, hasilnya mungkin akan memudar. Itulah sebabnya saya ingin berbagi dengan Bapak serangkaian kebiasaan sehari-hari kecil namun kuat yang mengubah teknik-teknik ini dari sekadar percikan cepat menjadi api yang abadi. Dan begitu Bapak mendengarnya, Bapak akan mengerti mengapa pria yang mempraktekannya tidak hanya bangun lebih keras tetapi hidup dengan lebih banyak energi, vitalitas, dan kedamaian daripada yang pernah mereka bayangkan. 5. Mengapa titik-titik ini bekerja sains sederhana? Sekarang Bapak mungkin bertanya-tanya mengapa ketiga titik ini di atas tulang kemaluan perineum dan di sepanjang paha dalam membuat perbedaan yang begitu besar. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah kulit ketika Bapak menekan bernapas dan membawa kesadaran ke sana? Jawabannya bukanlah misteri atau sihir, melainkan sains sederhana yang digabungkan dengan kebijaksanaan untuk terhubung kembali dengan tubuh Bapak sendiri. Ereksi tidak lebih dari hasil kerjasama dua sistem aliran darah dan sinyal saraf. Ketika sistem-sistem itu kuat dan terbuka, Bapak bangun dengan keras setiap pagi tanpa memikirkannya. Ketika mereka terhambat atau diabaikan, kekuatan pagi memudar bukan karena kemampuannya hilang, tetapi karena komunikasinya terganggu. Bayangkan tubuh Bapak sebagai sebuah kota yang dipenuhi jalan raya. Arteri adalah jalan yang membawa lalu lintas dan saraf adalah kabel listrik yang menerangi kota. Jika jalan diblokir, mobil tidak bisa lewat. Jika kabel listrik tidak aman, lampu menjadi redup. Tetapi ketika Bapak membersihkan jalan dan memulihkan arusnya, seluruh kota bangun kembali. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh titik-titik ini. Titik di atas tulang kemaluan membangkitkan kembali sirkulasi jauh di dalam panggul, mengirimkan darah segar ke organ-organ yang bergantung padanya. Perineum bertindak seperti katup, melepaskan aliran yang mungkin telah terperangkap selama bertahun-tahun dan menghubungkan kembali saraf yang telah menjadi sunyi. Dan garis paha dalam membuka jalan raya utama, memungkinkan darah dan sinyal melonjak bebas menuju kejantanan Bapak sekali lagi. Saya telah melihat pria yang mengira mereka sudah tamat. Pria yang percaya usia telah merenggut segalanya dari mereka menemukan bahwa dalam beberapa minggu setelah menstimulasi titik-titik ini, kehangatan sensasi dan kekuatan kembali. Saya memikirkan Pak Lukman, 69 tahun, yang pernah berkata, "Dok, saya tidak peduli lagi soal seks, saya hanya ingin tahu tubuh saya masih merespons." Setelah belajar mengaktifkan titik-titik ini, dia menelepon saya suatu pagi dengan suara penuh kehidupan. Itu terjadi, katanya. Saya bangun dengan keras. Tanpa pil, tanpa trik, hanya saya sendiri. Kegembiraan dalam suaranya memberitahu saya segalanya.
itu bukan hanya tentang perubahan fisik. Itu tentang harga diri, kepercayaan diri, dan kelegaan mendalam karena mengetahui dia masih utuh. Sains mendukung apa yang dirasakan para pria ini. Ketika darah mengalir bebas, oksida nitrat dilepaskan, pembuluh darah melebar, dan sensitivitas meningkat. Ketika saraf dibangunkan kembali, otak mulai mengirimkan sinyal yang lebih kuat dan respons di bawah sana pun terjadi seketika. Bapak tidak perlu melawan tubuh Bapak. Bapak hanya perlu mengingatkannya pada jalur-jalur yang sudah diketahuinya. Dan begitu Bapak melakukannya pagi hari, Bapak berubah dari kekosongan menjadi bukti kehidupan. Tapi inilah kuncinya. Meskipun titik-titik ini sangat kuat, mereka bukanlah jawaban sepenuhnya. Anggap saja mereka sebagai sakelar yang menyalakan kembali lampu. Namun jika kabel rumah sudah korosi, lampu mungkin berkedip atau memudar. Untuk membuat perubahan itu bertahan lama, untuk menjaga arus tetap mengalir selama bertahun-tahun yang akan datang, Bapak perlu memperkuat fondasi yang diandalkan tubuh Bapak. Disitulah beberapa kebiasaan harian sederhana membuat semua perbedaan. Kebiasaan yang begitu kecil sehingga mungkin mengejutkan Bapak, namun begitu kuat sehingga dapat mengubah teknik ini menjadi bagian permanen dari hidup Bapak. Dan begitu Bapak mempelajarinya, Bapak mungkin menyadari bahwa rahasia kekuatan abadi bukan pada apa yang Bapak lakukan sekali saja, tetapi pada apa yang Bapak pilih untuk dilakukan setiap hari. 6 kebiasaan pendukung 5 peningkat harian. Sekarang setelah Bapak mengerti mengapa ketiga titik ini bekerja, izinkan saya berbagi sesuatu yang membuat semua perbedaan. Menekan titik-titik itu saja dapat memicu perubahan yang kuat. Tetapi jika Bapak ingin perubahan itu bertahan lama, jika Bapak ingin terus bangun setiap pagi dengan kekuatan yang terasa alami, Bapak perlu mendukungnya dengan beberapa kebiasaan sederhana. Ini bukan rutinitas yang rumit atau latihan berat. Ini adalah praktik harian kecil yang membangun fondasi agar ereksi Bapak berkembang. Dan ketika saya mengatakan kecil, maksud saya begitu sederhana sehingga banyak pria mengabaikannya pada awalnya. Namun mereka yang berkomitmen menemukan hasil mereka berlipat ganda 10 kali lipat. Kebiasaan pertama adalah pernapasan. Bukan pernapasan dangkal dan cepat yang sebagian besar dari kita lakukan tanpa berpikir, tetapi pernapasan perut yang dalam dan lambat. Saya telah melihat pria menurunkan tekanan darah mereka, merilekskan pembuluh darah mereka, dan meningkatkan oksida nitrat mereka semua dari 5 menit sehari, melakukan pernapasan sadar melalui hidung ke dalam perut. Seorang pria memberitahu saya, "Dok, saya tidak percaya sesuatu yang begitu sederhana bisa berarti, tetapi setelah seminggu saya perhatikan tubuh saya merasa lebih tenang dan di pagi hari respons saya lebih kuat." Pernapasan menghubungkan Bapak kembali dengan kehidupan itu sendiri dan kejantanan Bapak merasakannya. Kebiasaan kedua adalah hidrasi. Dan bukan sembarang hidrasi, tetapi memulai hari Bapak dengan segelas air hangat. Setelah malam yang panjang, darah Bapak menjadi lebih kental. Minum air hangat mengencerkannya dengan lembut dan membantu sirkulasi mengalir bebas, terutama ke bagian tubuh Bapak yang paling penting. Ini adalah tindakan kecil tetapi mempersiapkan sistem Bapak untuk kekuatan. Kebiasaan ketiga adalah mengurangi gula, terutama di malam hari. Saya tahu nyamannya makanan penutup setelah makan malam, tetapi gula diam-diam merusak lapisan pembuluh darah Bapak. Setiap gigitan membuat arteri Bapak lebih sulit untuk sembuh, dan arteri yang lebih lemah berarti ereksi yang lebih lemah. Saya memiliki pasien yang hanya dengan berhenti makan es krim malam mereka dan menyadari dalam beberapa minggu ereksi pagi mereka lebih penuh karena pembuluh darah mereka akhirnya bisa pulih. Kebiasaan keempat adalah gerakan. Bapak tidak perlu lari maraton atau mengangkat beban berat, yang diperlukan hanyalah jalan kaki singkat dan ringan setelah makan malam. Jalan kaki itu mengaktifkan pompa vena alami tubuh Bapak, mekanisme yang membantu mendorong darah kembali ke jantung dan menjaganya bersirkulasi secara merata. Ini lembut, aman, dan membuat perbedaan besar dalam bagaimana darah mencapai tubuh bagian bawah Bapak semalaman. Kebiasaan kelima dan terakhir adalah tentang bagaimana Bapak memperlakukan tubuh Bapak. Jika Bapak terburu-buru melalui titik-titik tersebut, dengan frustrasi atau ketidaksabaran, sistem saraf Bapak akan menolak. Tetapi jika Bapak mendekatinya dengan hati-hati, dengan rasa hormat, seolah-olah Bapak sedang merawat sesuatu yang suci, tubuh Bapak akan mendengarkan. Ini bukan pembicaraan spiritual semata. Ini adalah realitas tentang bagaimana sistem saraf merespons kehadiran kita. Bersama-sama kelima kebiasaan ini membentuk fondasi yang mengubah 3 titik sederhana menjadi praktik seumur hidup. Mereka adalah bala bantuan yang menjaga hasil Bapak agar tidak memudar.
Tindakan sehari-hari yang memberitahu tubuh Bapak saya masih menghargaimu, saya masih mempercayaimu. Tetapi jika Bapak masih bertanya-tanya apakah praktik-praktik ini benar-benar berhasil, Bapak tidak sendirian. Banyak pria merasa skeptis di awal. Itulah mengapa bagian selanjutnya sangat penting karena saya ingin berbagi dengan Bapak kisah nyata, para pria yang persis seperti Bapak yang mempraktikkan metode ini, dan menemukan perubahan yang tidak pernah mereka pikirkan. 7 kisah nyata harapan nyata. Setiap kali saya berbicara tentang metode ini, saya tahu ada pria yang mendengarkan yang mengangguk sopan tetapi tetap tidak yakin. Mereka bertanya-tanya apakah teknik ini terlalu sederhana, apakah hasilnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau apakah mereka entah bagaimana adalah pengecualian pria yang tidak akan merespons. Saya mengerti keraguan itu karena saya telah duduk berhadapan dengan ratusan pria yang merasakan hal yang sama. Tetapi apa yang telah saya saksikan selama bertahun-tahun telah mengajarkan saya sesuatu yang kuat. Ketika seorang pria berkomitmen pada praktik-praktik ini, tidak peduli berapa usianya, tubuhnya menemukan cara untuk merespons. Dan transformasi yang saya lihat bukan hanya fisik. Mereka sangat pribadi memulihkan harga diri, kepercayaan diri, dan koneksi dengan cara yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ambil contoh Pak Hartono, pensiunan pegawai kantor pos berusia 74 tahun. Dia datang kepada saya suatu sore karena kelelahan mencoba setiap pil dan obat yang bisa dia temukan. Dok, katanya saya tidak perlu merasa seperti umur 20 lagi. Saya hanya ingin bangun di suatu pagi dan merasa bahwa saya masih berharga. Kata-katanya membawa beban kesepian dan kekecewaan yang dibawa begitu banyak pria dalam diam. Saya mengajarinya 3 titik itu, mendorongnya untuk bersabar dan mengingatkannya bahwa tubuhnya tidak rusak. 3 minggu kemudian dia menelepon saya, suaranya bergetar. Itu terjadi, katanya. Saya bangun pagi ini dengan kekuatan alami untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Bukan hanya ereksinya yang kembali hari itu adalah rasa hidupnya, rasa utuhnya. Lalu ada Pak Lukman, 69 tahun yang memberitahu saya bahwa dia tidak lagi terlalu peduli dengan seks. Saya hanya ingin tahu tubuh saya masih bisa merespons akunya. Dia memulai latihan tanpa berharap banyak, tetapi segera dia merasakan kehangatan, kepekaan, dan denyut nadi tenang yang dia pikir sudah hilang selamanya. Suatu pagi dia bangun merasakan tubuhnya merespons dan mengirimi saya pesan. Dok, saya tahu sekarang saya belum tamat, saya masih punya kehidupan dalam diri saya. Momen itu mengubah segalanya baginya karena membuktikan bahwa usia tidak merenggut kejantanannya. Dan saya tidak bisa melupakan Pak Eko, sopir truk yang telah menghabiskan puluhan tahun duduk di belakang kemudi, tubuhnya kaku dan lelah. Ketika dia belajar membangkitkan garis paha dalam, dia tidak hanya mendapatkan kembali ereksi yang lebih kuat. Dia menemukan energi baru di kakinya dan ketenangan di pagi harinya yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Saya merasa lebih pegang kendali, katanya kepada saya. Saya merasa seperti laki-laki lagi. Apa yang menyatukan semua kisah ini bukan hanya kembalinya ereksi pagi. Itu adalah kembalinya harapan, harga diri, dan kepercayaan diri. Pria-pria ini berjalan lebih tegak, tidur lebih nyenyak, dan menatap cermin dengan bangga, bukan dengan kekalahan. Hidup mereka berubah karena mereka menyadari tubuh mereka masih memiliki lebih banyak hal untuk diberikan, bahwa mereka belum tamat, bahwa mereka masih mampu merasa hidup. Tetapi semenarik apapun kisah-kisah ini, ada satu pelajaran lagi yang harus saya bagikan. Mungkin yang paling penting dari semuanya, karena jika Bapak ingin perubahan ini bertahan lama, bukan untuk seminggu atau sebulan, tetapi untuk sisa hidup, Bapak-bapak harus memahami satu prinsip yang membuat semua perbedaan. Dan begitu Bapak mendengarnya, Bapak akan menyadari bahwa tahun-tahun terbaik Bapak tidak ada di belakang Bapak, tetapi menunggu dengan tenang di depan. 8 pelajaran terakhir. Setelah puluhan tahun bekerja dengan pria di usia 60 kopoan, 70 kopoan, dan bahkan 80 kopoan, ada satu kebenaran yang berdiri di atas segalanya. Perubahan nyata tidak datang dari mencoba sesuatu sekali saja. Dari menekan satu titik selama beberapa menit dan mengharapkan keajaiban, perubahan nyata datang dari komitmen, dari hadir setiap hari dengan kesabaran dan tujuan. Begitulah cara sebuah praktik menjadi ritual. Bagaimana percikan menjadi nyala api, dan bagaimana seorang pria merebut kembali apa yang dia pikir telah hilang selamanya. Saya telah menyaksikan pria menemukan 3 titik itu dan merasakan gelombang harapan hanya untuk kembali ke dalam keraguan ketika mereka berhenti berlatih. Dan saya telah melihat orang lain yang menjadikan teknik-teknik ini sebagai tindakan harga diri harian, mengubah tidak hanya pagi hari mereka tetapi seluruh hidup mereka.
Perbedaannya bukan pada usia mereka, bukan pada riwayat kesehatan mereka, bukan pada keberuntungan mereka. Perbedaannya ada pada konsistensi mereka. Mereka memilih untuk memperlakukan tubuh mereka sebagai sesuatu yang layak dirawat, untuk menginvestasikan beberapa menit setiap hari dalam bernapas, menekan dan menghubungkan kembali. Dan seiring waktu menit-menit itu menulis ulang kisah kejantanan mereka. Apa yang saya ingin Bapak pahami adalah bahwa ini bukan tentang mengejar masa muda. Ini bukan tentang mencoba memutar kembali waktu atau berpura-pura Bapak berusia 25 tahun lagi. Ini tentang melangkah ke musim kehidupan ini dengan bermartabat, percaya diri dan kuat. Ini tentang memberitahu tubuh Bapak, saya masih percaya padamu. Saya masih mempercayaimu. Saya tidak akan meninggalkanmu. Sekarang ketika Bapak melakukan itu, ketika Bapak mengubah teknik ini menjadi ritual harian tubuh, Bapak merespons dengan cara yang akan mengejutkan Bapak. Bapak akan bangun lebih kuat, Bapak akan tidur lebih nyenyak, dan Bapak akan membawa diri Bapak dengan jaminan tenang yang akan diperhatikan orang lain. Saya teringat Pak Wahyu yang pernah berkata kepada saya, "Dok, saya merasa seperti telah diberi kembali bagian dari diri saya yang saya pikir sudah hilang." Saya teringat Pak Hartono yang menyadari pagi harinya masih menjanjikan. Saya teringat Pak Lukman yang menemukan kebanggaan karena mengetahui tubuhnya masih bisa menjawabnya. Tak satupun dari pria ini mencoba menjadi muda kembali. Mereka merebut kembali kehadiran mereka, rasa hormat mereka, dan koneksi mereka dengan kehidupan itu sendiri. Itulah pelajaran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Bapak di bagian ini. Ini bukan tentang menekan titik sekali atau dua kali dan menunggu keajaiban. Ini tentang memilih setiap hari untuk terhubung kembali, bernapas, menyentuh dengan kesabaran, dan percaya bahwa tubuh Bapak masih memiliki kekuatan di dalamnya, karena memang demikian adanya. Dan begitu Bapak memperlakukan kekuatan itu dengan konsistensi, ia akan memberi imbalan kepada Bapak dengan cara yang mengubah jauh lebih dari sekedar ereksi Bapak. Ia akan mengubah cara Bapak melihat diri Bapak sendiri sebagai seorang pria. Sekarang saat kita bergerak ke bagian akhir dari perjalanan ini, saya ingin menyatukan semuanya karena titik-titik kebiasaan, kisah-kisah, dan sains semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang kuat. Dan ketika Bapak mendengarnya, Bapak akan mengerti bahwa masa jaya Bapak bukanlah kenangan masa lalu, melainkan kenyataan yang menunggu untuk dijalani kembali. Kesimpulan. Saat kita sampai di akhir perjalanan ini, saya ingin Bapak berhenti sejenak dan merenungkan semua yang baru saja Bapak pelajari. Bapak memulai video ini mungkin dengan keraguan, mungkin bahkan dengan frustrasi, bertanya-tanya apakah tubuh Bapak sudah meninggalkan hari-hari terbaiknya. Tetapi sekarang Bapak tahu kebenarannya. Tubuh Bapak tidak rusak, kejantanan Bapak tidak hilang, dan usia Bapak tidak menentukan kemampuan Bapak untuk merasa hidup kembali. Apa yang telah Bapak temukan adalah 3 titik sederhana di atas tulang kemaluan perineum dan garis paha dalam yang bertindak seperti saklar tersembunyi yang menunggu dengan sabar untuk Bapak nyalakan kembali. Bapak juga telah belajar bahwa ketika Bapak menggabungkan saklar ini dengan kebiasaan sehari-hari, seperti bernapas dalam-dalam, minum air hangat, mengurangi gula, berjalan santai, dan memperlakukan tubuh Bapak dengan hormat, Bapak menciptakan fondasi untuk kekuatan yang abadi. Saya telah berbagi dengan Bapak sainsnya ya, tetapi yang lebih penting saya telah berbagi kisah tentang pria sejati, Pak Hartono, Pak Lukman, Pak Eko, pria yang pernah mengira mereka sudah tamat hanya untuk mengetahui bahwa tubuh mereka masih membawa kehidupan, harga diri, dan kekuatan. Dan saat saya menceritakan kisah mereka, saya memikirkan Bapak pria yang duduk di sini sekarang mendengarkan kata-kata saya. Karena saya tahu bahwa di dalam diri Bapak ada percikan yang sama, keinginan diam yang sama untuk bangun dan merasa bahwa tubuh Bapak masih milik Bapak. Bahwa ia masih menjawab Bapak, bahwa ia masih membawa kekuatan seorang pria yang telah hidup bertahan dan mengatasi rintangan. Ini bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang merebut kembali apa yang selalu menjadi milik Bapak, tetapi mungkin sudah terlalu lama diam. Setiap kali Bapak menekan titik-titik ini dengan sabar dan bernapas dalam-dalam, Bapak tidak hanya menstimulasi aliran darah atau saraf, Bapak memberitahu diri Bapak sendiri bahwa Bapak masih di sini, bahwa Bapak masih berarti, bahwa hidup Bapak belum selesai. Setiap kali Bapak berjalan, setelah makan malam memilih air putih daripada gula atau memperlambat napas Bapak memperkuat pesan itu. Saya menghormati tubuh saya mempercayai tubuh saya, dan saya tidak akan menyerah pada tubuh saya.
Pelajaran terakhir yang saya harap Bapak bawa adalah bahwa perubahan bukan tentang melakukan sesuatu sekali saja. Ini tentang hadir hari demi hari dengan perhatian dan niat. Begitulah cara pria seperti Pak Wahyu dan Pak Tri, serta banyak lainnya mengubah pagi hari mereka, kepercayaan diri mereka, dan rasa diri mereka. Dan begitulah cara Bapak juga bisa melakukannya. Kekuatan yang Bapak cari sudah ada di dalam diri Bapak, menunggu Bapak untuk membangunkannya. Jadi saat Bapak menyelesaikan pesan ini, saya ingin Bapak memasukkannya ke dalam hati. Malam ini saat Bapak berbaring atau besok pagi saat Bapak bangun, buatlah pilihan untuk memulai. Temukan titik-titiknya, bernapaslah dan berkomitmenlah untuk hadir bagi diri Bapak sendiri. Karena begitu Bapak melakukannya, Bapak akan menemukan apa yang telah ditemukan oleh banyak pria, bahwa masa jaya Bapak tidak ada di belakang Bapak, yang hidup saat ini siap untuk kembali saat Bapak memutuskan untuk mengklaimnya. Dan ketika Bapak melakukannya, Bapak tidak hanya akan bangun lebih keras, Bapak akan bangun lebih kuat, lebih bangga, dan lebih terhubung dengan pria sejati yang sesungguhnya adalah Bapak. Salam sehat dari saya, Dr. Siti Nurhayati, dan saluran hidup bahagia di masa tua.